Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dindi Monica dengan NPM 20150611022. Di sini saya akan menjelaskan terkait topologi jaringan pada suatu perusahaan. Sebelum membahas mengenai hal tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari topologi jaringan, topologi fisik, topologi logika, dan baru membahas mengenai topologi pada organisasi atau perusahaan. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian topologi jaringan. Nah, topologi jaringan komputer merupakan cara yang digunakan untuk dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi jaringan komputer ini nantinya berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi antar satu dengan lainnya. Kemudian, topologi jaringan juga terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik dan juga topologi logika. Yang pertama adalah topologi fisik. Nah, topologi fisik merupakan struktur atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan itu didesain. Topologi ini menjelaskan bagaimana susunan dari kabel, komputer, dan lokasi dari semua komponen-komponen jaringan komputer. Pada topologi fisik terbagi menjadi 8 macam, yaitu yang pertama adalah topologi bus. Nah, topologi bus ini merupakan topologi yang sederhana dan umumnya dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring ini merupakan topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Dan yang ketiga adalah topologi mesh, di mana topologi mesh digunakan untuk rute yang banyak, menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman dan penerimaan data menjadi lebih cepat melalui hub atau switch. Selanjutnya adalah topologi star. Nah, topologi star ini merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Dan yang kelima ada topologi tree. Nah, topologi tree ini merupakan hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Nah, topologi ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Dan yang keenam ada topologi peer-to-peer, bisa dilihat seperti gambar. Topologi ini sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer saja. Nah, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Yang ketujuh ada topologi linear, di mana topologi linear ini merupakan topologi bus berurut, menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Dan yang terakhir adalah topologi hybrid, di mana topologi hybrid ini merupakan gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Nah, setelah topologi fisik, ada pula yang disebut sebagai topologi logika, di mana topologi logika ini merupakan topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Topologi logika terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah token ring, di mana token ring ini merupakan cara akses jaringan berbasis teknologi ring. Yang kedua adalah ARSNet, di mana menggunakan topologi fisik bus atau star dengan media transmisi kabel koaksial RJ62. Selanjutnya ada Ethernet. Nah, Ethernet ini digunakan sebagai interface dari layanan broadband data communication. Dan yang terakhir adalah FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Nah, FDDI ini merupakan teknologi jaringan berkecepatan 100 Mbps dengan menerapkan dual ring yang menggunakan kabel serat kaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi jaringan pada PT Energi Putra Hari Lumajang. PT Energi Putra Hari Lumajang ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan LPG 3 kg pada konsumen. Pada PT Energi Putra Hari Lumajang ini mengimplementasikan
wireless LAN dengan topologi star, di mana topologi star ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu jaringan topologi star ini tetap bisa berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Dan yang kedua adalah tingkat keamanan data juga pada topologi ini cukup baik. Dan yang ketiga, user juga akan lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, dan tentunya topologi ini adalah topologi yang lebih fleksibel. Nah, bisa kita lihat bentuk topologi jaringan dari PT Energi Putra Hari Lumajang. Seperti yang kita lihat pada gambar, yang pertama ada modem Wi-Fi ZTE 609 yang merupakan pusat kontrol sekaligus akses point dan router yang terhubung dengan koneksi fiber dari provider IndiHome dengan bandwidth 5 Mbps untuk sumber koneksi internet. Nah, jadi jika terjadi masalah pada pusat kontrol, maka seluruh komunikasi yang terhubung nantinya akan terganggu. Nah, seperti yang kita lihat juga, setiap perangkat yang akan terhubung ini dikonfigurasi secara manual hingga menjadi satu jaringan lokal dalam satu lingkup kerja. Setiap staf juga memiliki perangkat komunikasi sendiri. Contohnya, manajer operasional di sini memiliki laptop, smartphone, dan tablet yang terhubung dengan koneksi internet. Kemudian admin 2 memiliki sebuah PC yang terhubung dengan internet, dan admin 1 memiliki smartphone untuk mengawasi proses keluar masuknya informasi penjualan LPG. Selanjutnya ada CCTV yang dihubungkan pada jenis koneksi kabel LAN di modem untuk bisa diakses pada perangkat lain. Nah, CCTV ini berfungsi sebagai media pengawas dan menyimpan hasil rekaman pada recorder. Itulah sedikit penjelasan mengenai topologi jaringan pada PT Energi Putra Hari Lumajang. Semoga penjelasan ini membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.